Wah, ini menyinggung sekali. Kamu jangan pikir bahwa kamu update status galau itu tidak ada hukumnya. Besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat itu. Getun we mesti nyapo melu kajian rene. Saya nggak ngira kalau ternyata pagi ini kita bisa bersilaturahim, ngaji bareng, kumpul-kumpul. Ya karena saya ini satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang anti matahari. Saya ini sepanjang hidup saya keluar dari rumah untuk ngaji subuh itu ya masih sekali ini. Karena biasanya saya kalau setelah subuh itu menghadap dan setelah kita nyampe di sini karena rayuan gombal daripada Mas Helmi, kemudian baru saya ngerti kalau ternyata judulnya tadi adalah Merdeka dari Galau. Merdeka dari Galau. Dan setelah kemudian sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadzah Hanin Akira, saya baru tahu kalau ternyata galau itu ada, susah itu ada. Karena beberapa hari yang lalu saya ini baru kampanye bahwa kami sebagai santri itu anti galau, anti susah, karena kami santri adalah orang yang paling kreatif untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Dan memang ya karena kami dari awal itu seringkali mendengar kiai-kiai kami mengatakan malam yardhu bi qadai wa lam yashkur li na'mai wa lam yasbir ala balai falyaltamis, ada di beberapa riwayat mengatakan falyattakhidh rabban siwaya. Kalau kamu merasa tidak puas dengan keputusan saya, ini kata Allah, karena ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak puas akan ketentuan yang saya buat, kamu tidak mampu mensyukuri nikmat yang saya berikan, kemudian kamu tidak memiliki ketabahan akan ujian saya, falyattakhidh rabban siwaya. Kalau begitu siap-siap saja cari Tuhan selain saya. Ya, artinya kami dari awal itu sudah mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup kuat. Galau ini adalah sesuatu hal yang sangat dilarang, bahwa ketidakpuasan kita akan situasi itu di saat yang sama itu langsung mengangkat dua kendaraan paling penting dalam kita beriman, dalam kita berislam. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kemauan kita, keinginan kita, ketundukan kita kepada nafsu kita untuk terpuruk, itu adalah sebuah pelanggaran berat bagi kita orang Islam. Jadi itu adalah sebuah mindset bagi kami. Jadi kenapa kemudian saya baru ngeh kalau ternyata galau itu mudah, dan saya malah pengen. Karena biasanya orang yang memiliki keprihatinan itu memiliki keinginan untuk menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ketertarikan untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, memiliki ketertarikan untuk kemudian mencari cara kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu barokahnya susah. Penting kita melihat barokah itu. Tapi kalau penyebabnya galau, kalau yang tadi seperti disampaikan oleh Ustadzah Hanin, orang tua saya, bapak saya itu sering di setiap kesempatan ketika misalnya ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang pergi
Orang tua saya sering mengatakan sebuah syair milik Ibnul Arabi Al-Andalusi mengatakan likulli syai'in idza faraqtahu iwadu walaysa 'alallahi in faraqta min iwadhi. Semuanya boleh meninggalkan kita, semuanya boleh menjauh dari kita, yang penting Allah tetap membersamai kita. Itu apa ya, terngiang-ngiang gitu loh Pak. Artinya ya mau galau itu nggak jadi begitu loh. Oh iya ya wes ya hilang ya wes golek neh. Artinya nek pancen awake dhewe duwe kunci, kalau misalnya kita punya sepeda motor kemudian butuh kunci dan kunci itu hilang, ya sudah, jangan kayak orang melas kemudian kayak nggak ada. Orang yang kreatif bisa bikin kunci palsu, santai saja. Nah, artinya ya tenang gitu loh. Solusi itu ada gitu loh. Karena ya apa ya, semua yang terjadi ini semuanya memang garis tangan Tuhan, kayak tadi disampaikan oleh Ustazah, bahwa gini, karena tadi Ustazah itu cerita, tapi saya ini akan cerita pengalaman saya sendiri saja. Loh, pengalaman saya tidak ada hubungannya dengan itu. Gini maksud saya, suatu ketika saya ini punya kakak sepupu. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa ceria. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa istimewa kepada saudara, kepada handai taulan. Beliau ini sangat luar biasa ceria sekali, sangat menginspirasi kami. Sampai suatu ketika beliau ini jatuh sakit. Beliau divonis gagal ginjal kalau saya nggak salah kala itu. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit tambahan yang lain. Akhirnya kami sebagai keluarga, kami sebagai adik mencoba untuk menengok, untuk menjenguk. Dengan persiapan kata-kata yang luar biasa supaya beliau sabar, supaya beliau tenang, supaya dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya masuk ke kamar beliau kebetulan rumahnya itu di Salatiga, di Jawa Tengah, di Salatiga. Itu di temboknya ada tulisan begini, ada kaligrafi tulisannya begini, masih saya ingat itu. Ya karena galau ini lah. Beliau itu ada tulisan yang kira-kira artinya begini. Kalau kamu sadar betul bahwa kalau tulisan syairnya redaksinya begini. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila. Ketika kamu benar-benar sadar, benar-benar yakin bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bergerak, bernafas tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terjadi, tidak ada yang kita alami kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ra'aita jami'al kainati milaha. Ra'aita jami'al kainati milaha. Itu tulisannya di tembok itu begitu. Ketika kamu sadar bahwa semua atas izin Allah Ta'ala dan atas takdir Allah Ta'ala, kamu akan melihat semua yang terjadi itu terlihat indah dan manis. Wa illam tara illa madhahira sun'ihi. Cuma kalau kemudian kamu hanya mengingat-ingat zahirnya masalah, kalau kamu hanya terpuruk akan satu masalah yang menimpa kita, hujibta, semua pintu solusi akan tertutup. Wasayyartal hisana kibaha. Selain semua pintu solusi akan tertutup, kamu juga akan kehilangan hal-hal yang indah yang seharusnya bisa kamu capai, tapi yang ada adalah penyesalan, kepanikan, keterpurukan dan lain sebagainya. Saya yang tadinya pengen kasih nasihat dan lain sebagainya kepada kakak saya langsung nggak jadi, karena beliau sendiri itu sudah ada tulisan seperti itu di tembok kamarnya. Malah saya yang akhirnya mendapatkan nasihat. Iya Pak, kamu merasa apa misalnya? Kamu merasa ada orang lain menyakiti kamu, kamu merasa ada orang lain berlaku curang kepada kamu, berlaku buruk pada kamu, atau kayak tadi dikatakan Ustazah, kemudian setelah sekian lama berjuang bersama kemudian tahu-tahu meninggalkan kita. Ya
Mungkin kita disiapkan yang jauh lebih baik atau kita disiapkan yang jauh lebih pantas, kira-kira begitu. Gini ya, orang menyakiti kita itu ya mungkin diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Loh, iya Pak, saya masih ingat, karena ini subuh ini loh, saya agak tolol saya. Iya, bener ini bukan jam terbang saya ini. Ya satu-satu harus diingat pelan-pelan ya, karena di kitab Sawi, di kitab Hasyiatus Sawi, saman kitab itu agak tahu krungu loh, wis pokoknya ngono. Aku bingung ya. Man nadhara lil khalqi bi ainil haqiqah adzarahum. Ini ngomong-ngomong kenapa kita kemudian disakiti orang lain. Terus kemudian kita harus sakit, harus terpuruk. Ya karena kita bodoh aja. Man nadhara lil khalqi bi ainil haqiqah adzarahum. Kalau tangan saya bisa begini, ini atas kehendak Allah Ta'ala apa tidak? Kemudian ketika saya kepalkan tanah ini, kemudian saya pukulkan ke muka kamu, ini sebetulnya sudah ditulis atau digariskan Allah Ta'ala apa tidak? Ketika jempol ini kemudian saya buat ngetik untuk memastikan perpisahan di antara kita, ini sudah ada garisnya apa belum? Wes ditulis pangeran tak durung? Kok jo ngowah-ngowah blok? Aku susu pegel ya wes ana tulisannya ya. Ketika kita mampu melihat itu semua, bahwa ini semua adalah garis tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya memang begitu, kita akan memaklumi orang yang menyakiti kita. Adzarahum. Tapi wa man nadhara ilaihim wa man nadhara ilaihim bi aini syariah maqatahum. Kalau yang kita lihat hanya apa yang sedang terjadi saja, mungkin tumbuh kecewa, tumbuh benci. Tapi di saat yang sama kamu sadar apa tidak? Berarti kamu melupakan siapa yang menggerakkan tangan itu tadi. Di saat yang sama ketika kamu kecewa, kamu telah kehilangan atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa saya ngomong bahwa orang Islam itu tidak ada galau. Paham nggak? Paham nggak? Islam tenan loh ya. Mohon maaf ini. Jadi saya kadang-kadang lebih bingung gitu lah. Ya kadang ya tuh pengen lo galau ya, coba ya pengen roh ya aneh. Loh iya. Ya artinya kalau galau dalam artian yang ada di otak kamu semua itu loh. Kalau prihatin, susah, kenapa pencapaian saya hanya seperti ini? Harusnya loh, kan Nabi selalu seperti itu. Kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi subhanahu wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kan Nabi selalu galau, tapi dalam arti apa? Dalam arti kalau saya punya potensi mendapatkan nilai 100, kenapa saya hanya 98, hanya 97, hanya 96? Galaunya di situ, di titik itu, bukan kayak di otak kamu itu. Kak terus nih, mumpung si iling kau, wis lali aku. Kak terus nih, lo iya. Kalau yang kita lihat hanya yang sedang terjadi saja, mungkin kita akan kecewa. Makanya fa'udruhum itu adalah bin nazar li khalqillahi subhanahu wa ta'ala adh-dhalal wal huda liqulubihim. Kesiapan kita memaafkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain itu adalah kesadaran yang sangat kuat bahwa apa yang tergerak dalam pikiran dan hati orang lain tersebut itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora paham kita ya awamu. Tapi ngono kuwi lafate panjenengan. Lho nggih, artinya fal khaliq lidzalal wal huda wal af'al jami'iha. Ini di kitab begitu, sampean delok engko. Sampean golek ya ono kitab jenenge Hasyiatus Sawi, mesti ketemu lafaz kuwi. Nek ora, sto. Aku pengurus PW lho ngawur apamu. Lah ya, kantornya di depan situ loh, maksud saya gitu. Nang ndi ya? Kono ya. Senajan aku gak tahu ngantor. Ojo banter-banter. Ojo omong di sapa-sapa. Fal khaliq lidzalal wal huda wal af'al jami'iha huwallah Jalla wa ala wahdah. Artinya yang menggerakkan, yang menciptakan, yang mengkondisikan semua yang terjadi itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadzara lidzalik, iki penting iki poinnya di sini ini. Wa man nadzara lidzalik lam yastakbih fi'la kulli ahadin. Idzil fa'il fil haqiqah huwallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa semua berjalan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah membenci siapapun, menyalahkan siapapun, karena itu semua berjalan sesuai aturan Tuhan. Lah kadung Allah taala menyakirkan kemudian itu tidak terjadi, kan malah aneh. Ini pangeran opo kok gak hebat ini? Lah iya enggak? Ini Tuhan model apa kok nggak hebat? Sudah menentukan bahwa besok ada orang sial namanya Abdurrahman Al-Kausar, hari Minggu harus biayaan ke Surabaya ngaji. Kalau saya nggak datang kan malah aneh. Tuhan sudah menakdirkan, kemudian saya nggak datang, kan aneh. Paham? Sudahlah, tidak perlu panjang-panjang. Gini aja, ini terakhir ini, tapi cukup panjang ini, terakhir tapi panjang, karena memang panjang ini. Lah, Mas Tuyo, ya karena mumpung ingat gitu loh. Loh, gelem ora we? Gak gelem ya terserah, pakai kak ceritanya ya. Orang cerita saya bukan cerita dalam arti apa enggak, saya hanya akan ngomong gini, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i itu mengatakan, da'il ayyam taf'alu ma tasya' wa tib nafsan idza hakamal qada. Da'il ayyam taf'alu ma tasya'u wa tib nafsan idza hakamal qada. Sudahlah, da'il ayyam, sudahlah, hari biar berlalu seperti itu dengan semua masalah yang ia bawa. Kita harus belajar rela, kita harus belajar sabar, harus belajar tenang akan semua yang terjadi. Da'il ayyam taf'alu ma tasya'. Semua hal yang terjadi di hari ini biarkan begitu saja. Kalau bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kemudian kita ditakdirkan gagal, ya sudah, memang takdirnya seperti itu. Watib nafsan idza hakamal qada. Belajar rela akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wasabiru. Isbiru, kamu harus belajar sabar. Wasabiru. Sama lihat di tafsir-tafsir itu. Jangan sampai kita yang ngaku Islam, yang ngaku memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalah sabar, kalah mampu bertahan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fala tajza, ini terusannya, fala tajza li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa. Kamu tidak usah terlalu apa ya, kalau bahasa Jawanya ngeresulo, bahasa Indonesia apa? Ngeresulo itu ora. Masuk aku mau nani nelangsa, bukan nelangsa. Bahasa Indonesia apa nelangsa lagi? Kok melas? Ya betul, jangan terlalu meratapi. Jangan terlalu meratapi musibah-musibah, masalah-masalah, kerumitan-kerumitan yang datang silih berganti setiap hari. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Semua masalah pasti ada endingnya. Semua masalah pasti ada endingnya. Setiap masalah yang datang, tenang saja, pasti akan ada masalah yang lebih hebat. Ya. Percaya apa gue? Iya pak. Dulu ketika kita masih sekolah dasar, ketika kita masih kecil, masalah kita hanya apa? Masalah kita hanya rebutan cilok. Masalah kita hanya urusan mainan. Kita SMP, masalah kita sudah naik lagi. Kita sudah pengen sepeda motor kayak teman-teman yang lain. Kita SMA sudah ganti lagi masalah kita. Tenang saja, masalah yang lebih hebat pasti akan datang dengan mulus. Paham Pak? Tidak perlu kamu sekarang terpuruk, tenang saja. Itu masih ada persiapan masalah yang jauh lebih besar di belakang. Ngapain kamu harus menarik sekarang? Kun rajulan alal ahwali jalda. Kun rajulan alal ahwali jalda. Kamu harus jadi orang yang penuh dengan ketangguhan. 2 malam yang lalu, ada teman saya dari Kediri, salah satu wartawan senior mengatakan bahwa menceritakan situasi hari ini, kemudian menyebutkan tadi generasi apa namanya Pak? Aku nggak ngerti kan, aku takut. Apa gue aku langsung ngomong. Ini adalah generasi yang lahirnya tahun 2000 sekian katanya begitu. Ya benar ya. Mereka tidak sebagaimana orang tuanya, tidak sebagaimana kakeknya, bahkan yang lahir diciptakan dari besi dan baja, di mana orang tuanya diciptakan dari tanah yang sangat keras, tapi mereka diciptakan dari tepung. Saya diam saja. Apa yo enek ngono.
Wong prosoku lo komentarnya iblis saja kepada Allah Ta'ala ketika kemudian tidak mau bersujud kepada Adam adalah khalaqtahu min tin. Oh, ternyata generasi-generasi terdahulu itu tercipta dari besi dan baja. Enggak penting lah, enggak penting. Yang penting kata Imam Syafi'i, aku gak penting awakmu generasi apa gak penting. Tapi al khairu kullu fi tibai man salaf wal syarru kullu fi ibtida'i man khalaf. Kalau kamu pengen berhasil, kalau kamu pengen kebaikan, kamu harus ikut orang-orang terdahulu. Al khairu kullu fi tibai man salaf. Tapi kalau kamu pengen babak belur, maka kamu ikuti budaya, ikuti karakter orang-orang masa kini. Positif gue. Ya gue mau akhirnya dianggap awakmu tercipta dari tepung dan terigu. Kematangan titik meledos. Kun rajulan alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal fafa. Seingat saya di syarahnya Diwan Asy-Syafi'i itu adalah Imam Syafi'i itu mencoba mengajak kita ala sabri ala tahammulil masyaqqi wal masaib. Imam Syafi'i mencoba mengajak kita, mengarahkan kita untuk memiliki ketangguhan, menanggung beban yang berat, ya, untuk menerima kesulitan-kesulitan, untuk menerima cobaan-cobaan. Tapi tidak hanya itu saja, di saat yang sama watahalli bil ahlakil mahmudah mislis samahah wal wafa. Di saat yang sama kita tetap diperintahkan sebagai orang Islam untuk memiliki karakter yang baik, untuk memiliki karakter yang terpuji. Orang boleh menyakiti kita, orang boleh melukai kita, tapi kata Rasulullah, ahsin man ahsana ilaik wala tusi' man asa'ak. Kalau kamu mau menyakiti saya, monggo, sok monggo, silahkan. Tapi saya sebagai orang Islam berkewajiban untuk membalas semua rasa sakit itu dengan cinta dan kasih sayang. Oh, ngono blok paham ra blok? Ini pancen ngono kuwi perintah, apa masalahnya? Dan harusnya ketika cobaan itu datang, langkah pertama yang ada di otak kita itu adalah muhasabah, self koreksi. Jangan kemudian membiasakan adat atau kebiasaan-kebiasaan tolol, kebiasaan-kebiasaan bodoh. Kalau ada sesuatu yang gagal dalam diri kita, kita akan mencari kambing hitam. Kita akan mencari orang lain untuk disalahkan. Tidak boleh seperti itu. Muhasabah, introspeksi diri. Mungkin ada banyak kesalahan di antara kita yang membuat kemudian Allah Ta'ala menurunkan cobaannya bertubi-tubi. Penting gue, minimal kalau kata Imam Syafi'i dalam bait terusannya, dalam syair terusannya, idza kasurat uyubuka fil baraya, ketika kesalahan kita sudah mulai menumpuk, wasaraka ayyakuna laha ghita, wasaraka ayyakuna laha hita'u, dan kamu pengen semua kesalahan itu tertutup dengan rapi, tasattar bisakha fakullu aibin yughattihi kama kila as-sakha. Ketika kamu kesana sulit, semua orang mulai tidak tertarik dengan kamu, anak-anak di universitas kamu memandang kamu tidak memiliki masa depan. Kan wajahmu ini cara aku jadi cewek itu kan sedih. Ini mau dibawa ke mana kalau saya kemudian kenal dengan ini, saya dekat dengan anak ini, kan gak meyakinkan sama sekali. Maka langkah berikutnya kata Imam Syafi'i, sudah atasi semuanya dengan dermawan gitu. Dengan dermawan, entah dermawan itu dengan finansial, dengan keuangan, tenaga, pikiran, atau minimal ya dengan senyuman. Jadi wong sing padang, jadi wong sing menarik, jadi wong sing sok solutif. Lah iya toh, kadang-kadang kan kita tidak bisa mengatasi masalah kita sendiri, tapi masalah orang lain kan kita nguasai. Loh, ya ora, Yang penting ketika kita masuk kampus, ketika kita masuk kemana, kita udah datang dalam penuh kebahagiaan. Sampai teman kita sendiri bingung, ini manusia apa bukan, kok nggak pernah susah. Loh, gaya nih kalau kuwi. Bocah-bocah mahasiswi kemudian punya pikiran, waduh, orang kok bahagia terus. Kemungkinan kalau saya bersandar padanya, kemungkinan saya akan selalu bahagia. Lu ngono. Tipuan-tipuan gak jelas ngono iku penting blok, paham ra? Lah iya ta, Tasattar bisakha
kullu aibin yughatihi. Kalau kamu dermawan, kalau kamu punya uang gampang, ya itu lebih mudah lagi. Kalau kamu punya uang lebih mudah lagi. Semua kesalahan kita akan tertutup. Pokoknya kamu loman. Loh, positif gue. Kamu nakalnya kayak apa? Tapi kalau kamu dermawan, sudah teman kamu semuanya lupa kalau kamu orang nakal. Loh, Masya Allah. Mohon maaf Pak Helmi. Orang nakalnya minta ampun, pengen jadi wali kota. Tapi kalau lomannya minta ampun, itu semua orang ya lupa loh kalau dia nakal. Loh iya Pak. Orang sangat baik, ahli jamaah, bahkan kepala takmir Masjid Al-Akbar, Ki Abdullah misalnya. Ki Abdul Hamid misalnya. Ini kalau mau jadi wali kota Surabaya, padahal dengan suaranya yang sangat luar biasa, dengan jamaahnya yang sangat istiqomah, dengan ibadahnya yang sangat istimewa, tapi kalau bakhil, jangan harapkan jadi wali kota. Itu walinya Allah aja nggak jadi. Positif itu, tasattar bisakha fa kullu aibin yughaddihi kama qila as-sakha. Warisku kailaisa yungkisu. Ini mau diteruskan apa enggak ini? Nah, daunnya Imam Syafi'i memang panjang ini, tapi mumpung iling aku, pegel aku ambil Helmi. Aneh tenan. Kayak ternyata bab galau itu. Aku gak ngerti pisan. Wariskuka laisa yungkisuhu ta'anni. Wariskuka laisa yungkisuhu ta'anni. Wa laisa yazidu fi rizqi al-ana'u. Kayak tadi disampaikan oleh Ustadzah. Beliau menyampaikan bahwa usaha yang luar biasa, harapan yang sangat istimewa, itu tidak akan pernah mampu kemudian melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi itu Mas Helmi bisi saya. Ada satu ujaran Gus untuk anak-anak muda, hindari rebahan song-song perubahan di hati saya. Yo gak mesti ngono kuwi. Gak mesti ngono kuwi, apa-apaan. Wong kita ini loh madhabnya adalah pengangguran sukses. Apa-apaan. Artinya begini, tapi ya gak bisa gitu juga. Artinya begini maksud saya, bahwa jangan kemudian kita merasa bahwa kerja keras kita adalah penentu segalanya. Kita ini memang diminta oleh Allah Ta'ala, bahkan diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ikhtiar semaksimal mungkin, tapi di saat yang sama kita juga harus menyandarkan semua harapan dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar notok. Kalau kamu mau lulus, kalau kamu memang pengen berhasil, ya sudah kamu belajar yang benar. Jangan ke kiai, jangan ke dukun. Kadang-kadang kiai ini ya aneh. Saya kadang-kadang muskil. Yang bodoh itu siapa? Mahasiswanya apa kiainya? Lo bener ini. Mahasiswa mau apa namanya? Ujian atau mau apalah. Sowan ke kiai karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah apa, pokoknya pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sowan kiai, kamu tahu nggak kalau kiainya nggak pernah sekolah apalagi kuliah? Jadi dia nggak ngerti juga sulitnya di mana, paham Pak? Kamu sowan ke saya, Gus mohon barokahnya, minta doanya, ini akuanya, tolong disebul. Ngapain? Biar saya lulus nanti ujian. Kamu tahu nggak? Saya ini lulusan SD loh. Tolol kamu. Yang tolol itu kamu apa saya? Lebih tolol lagi kemudian aqua itu saya ambil, saya doakan, itu lebih tolol lagi. Padahal saya nggak ngerti, namanya saja saya nggak ngerti, paham nggak? Lah iya. Warizquka laisa yungkisuhu ta'anni. Kalau yang sudah menjadi bagian kita tidak akan pernah meleset hanya karena kita rebahan. Ingat-ingat itu. Ya tenan. Ingat-ingat itu. Kalau itu memang sudah menjadi bagian kita, kalau itu adalah takdir kita, nggak perlu kamu WA, nggak perlu kamu temukan di IG akunnya, pasti dia akan datang untuk mendampingi kamu. Positif gue, positif. Tapi kalau itu bukan jatah kamu, sudahlah. Kiai 49 kamu kumpulin untuk mujahadah. Bleset, jelas bleset. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, mumpung ingat ini, bukan daunnya Imam Syafi'i, tapi ada pepatah Arab. Ibtasim falaysa hunaka ma tahsiru. Ibtasim falaysa hunaka ma tahsiru. Teruslah tersenyum, teruslah bahagia.
Karena tidak ada yang harus kamu sesali, harus kamu prihatini, harus kamu susai. Tidak perlu. Farabbuka maujud. Kenapa kamu harus susah? Tuhan pasti adanya. Farabbuka maujud, warizquka maktub. Bagian kamu sudah tertulis dengan rapi. Tidak ada satu setipo pun yang mampu menjangkaunya. Kok setipo? Apa jenenge? Apa gembusek lho? Tipek. Tidak ada pabrik yang mampu bikin tipek untuk menghapus tulisan itu di Lauh Mahfuz. Enggak ada. Wa umruka mahdud, farabbuka maujud, wa rizquka maktub, wa umruka mahdud. Allah selalu membersamai kita. Rizki kita sudah jelas tulisannya. Artinya bagian kita sudah jelas mana itu, dan umur kita sudah terukur. Kun jamilan, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Tetaplah jadi orang yang menarik. Kaitaro al-jamala haulaka daima, supaya kamu mampu melihat hal-hal yang indah dan menarik selalu ada di sekitar kamu. Sementing kowe dhisik blok, paham ora? Nek utakmu, pikiranmu, mindset kamu, mindsetnya adalah negatif, semua yang terlihat negatif. Tapi kalau kamu positif, kamu pasti akan dikelilingi oleh situasi dan orang-orang yang penuh kepositifan. Kowe dhisik sing penting. Jangan mencoba merubah orang lain, jangan mencoba menekan situasi, tekan diri kamu sendiri. Generasi hari ini adalah generasi super tolol, bener itu. Ketika dia menginginkan orang lain sebagaimana apa yang ia inginkan, tapi dia tidak pernah berusaha untuk mencoba menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang lain. Paham ora kowe? Iku cara kitab ngene to. Aku ngomong ngono iku mergo ono kitabe. Gak mungkin aku gawe kata-kata, aku duduk tukang gawe kata-kata gak iso kowean. Ono kitabe. Awakmu tahu krungu ono thariqah jenenge Syadziliyah? Pernah dengar ada satu thariqah namanya Syadziliyah? Ya, gak tahu ya iki ngono iki, paham ra? Nang donya iki ono thariqah jenenge Syadziliyah, ada Naksabandiyah, Syadziliyah dan lain sebagainya banyak. Lah thariqah Syadziliyah itu pemiliknya, penciptanya, pimpinannya adalah Abil Hasan Asyadzili, Asy-Syaikh Abil Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan, min ashqan nas mayuhibbu ayyu'amilahun nas kulluhum bi kulli ma yurid. Termasuk busuk-busuknya orang, termasuk sial-sialnya orang, termasuk celaka-celakanya orang adalah orang yang selalu pengen orang lain memperlakukan dia sesuai keinginannya. Rungokno kuwi bocah-bocah bahlul-bahlul e. Wong paling ciloko, orang paling sial adalah orang yang punya karakter selalu pengen diperlakukan orang lain sebagaimana pikirannya, sebagaimana otaknya. Talib nafsak bi ikramika lahum. Sudahlah, sekarang belajar menghargai orang lain. Paksa dirimu untuk menghargai, mengerti orang lain. Wala tutalibhum bi ikramihim laka. Jangan sekali-kali paksa orang lain untuk memuliakan kamu, menghargai kamu, mengerti kamu. Yang penting kita, sudahlah. Kalau kita kemudian mencoba berbuat baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memosisikan kita pada situasi yang baik. Kowe kudu duwe optimisme ngono kuwi, yakin ngono lho, kudu duwe ngono kuwi. Awakmu kan enggak duwe yakin. Mantep lho gak duwe awakmu. Ya kuwi mau lho tepungmu lho. Nah iya ki pondasi jelas gak kuat toh. Mantep. Sak terus nih si Imam Syafi'i mau tekan dia, aku mau lali aku sampean. Wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Tidak ada galau, tidak ada kebahagiaan yang akan abadi, tidak ada. Seneng terus. Masuk akal enggak? Duh. Lah iya, terus saya awakmu susahnya apa? Padahal kamu benar-benar sadar bahwa orang terus bahagia itu tidak mungkin. Orang sekaya apapun pasti ada momen
di mana dia kemudian panik karena ada turunnya. Orang sesetel apapun dalam bekerja pasti ada satu kepanikan karena khawatir kehilangan beberapa kesempatannya. Pasti. Orang sehat itu nunggu apa? Orang sehat itu nunggu apa? Pokok selama kamu bukan Fir'aun dan tidak ada darah Fir'aun mengalir pada tubuh kamu, ya. Kalau kamu sehat berarti kamu nunggu sakit. Kalau hari ini kamu kemudian sakit, berarti kamu hanya menunggu sehat. Kamu hari ini bahagia, besok bahagia, lusa bahagia. Mungkin kamu menunggu rasa pedih, rasa susah, prihatin, nangis di minggu depan. Paham gak? Minggu depan kamu nangis, berarti kamu menunggu kebahagiaan yang sangat luar biasa di bulan depan. Tenang saja. Pokok selama kowe juwe urip ngono kuwi sih was-wasanane. Lek kowe pengen gak ngono kuwi mati ya. Terus aku mau kon galau, ya gak iso to. Piye? Wong pancen situasine ngono kuwi lho, Si arep terus galau. Ya galau terserah. Masa urip kok galau, ngerti-ngerti mati. Bahaya. Bahaya. Apa-apaan itu? Bener ya? Apa-apaan itu? Bener ya? Apa-apaan itu? Idza ma kunta dzal qalbin qanu. Kalau kamu itu punya rasa syukur yang kuat, kalau kamu itu punya kemampuan untuk menerima semua takdir Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, fa anta wa malikud dunya sawa. Sadari, yakini bahwa apa yang terjadi padamu hari ini, kebahagiaan yang bisa kamu capai hari ini, itu tidak ada bedanya dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Gubernur Bu Khofifah Indar Parawansa juragannya Helmi. Podo ae. Kita hasut ya karena kita tidak mampu menyukuri apa yang kita miliki. Kita iri, kita panik, kita tidak bahagia. Lah, sebetulnya kan mudah saja. Kamu mahasiswa, kamu punya sepeda motor, kamu syukuri, enak. Kalau kamu gak syukuri, panik kamu. Kamu berangkat kuliah, naik sepeda motor, harusnya kamu sudah bersyukur. Nyampe di kuliah ternyata dengan tenangnya teman kamu parkir mobil di pinggir kamu. Kalau kamu tidak punya rasa syukur, ya Allah, kapan aku ngene iki ya Allah. Bapakku kok iso koyo ngono ya, kok gak ngene leh. Susah kan kamu? Ya iki sing jenenge kamu tidak punya dzaqal bin qanu. Gak duwe rasa nrimo, gak duwe rasa nrimo. Ya begitu pula bapak-bapak ini. Ketika melihat istrinya kemudian kok gak koyok bojone sapa misalnya. Lah, aku lo cetok sapa di sapa, Bapak. Sehat Bapak, selamat pagi Bapak. Bojoku, hapnya apa neh? Lah, itu kan ya maklum ketemu kamu biasa-biasa saja. Itu sama saja istri yang kamu lihat, istrinya orang yang kamu lihat katanya super halus itu kalau ketemu suaminya juga gitu. Ngopi lagi lah. Makanya paling penak is tomat HP koyo aku, is pengangguran sukses. Ngowah, sampai tak penak is bahagia sambil berdoa ya Allah, moga-moga istri saya tambah kreatif, tambah istimewa kerjanya ya supaya bisa menafkahi kita. Itu malah bagus sih ya. Ya gak apa-apa terserah ini apa awakmu bingung ya. Lah tenang, gak dongani ngono kuwi. Aku mambingi nang Mojokerto cerita. Saya ini sebelum mendapatkan istri saya ini benar-benar mujahadah. Berdoa betul. Di antara doa yang saya minta karena saya sadar saya tidak bisa apa-apa, saya harus punya istri yang sangat luar biasa, yang mampu mengangkat saya, yang pintar kerja, yang sangat kuat dan jangan merepotkan saya. Kak tirakati, sewengi kak wacakno selawat nariyah peng 4.444. Kowe mek ngowah. Ya Allah, yang paling cantik ya Allah, yang solihah ya Allah, yang mutiah ya Allah, yang baroh ya Allah. Iku malaikat kok diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapuk cangkemmu. Ndonga tenan nggih. Ngapunten. Enggak cacah balul-balul lho. Tapi faman nazalat bisahatihil manaya fala ardhun takihi wala sama'u ta'il ayyam taghdiru kulla hini fama yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Imam Syafi'i kemudian menutup,
sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa masalah memang tidak bisa kita selesaikan. Paham ya? Itu sudah menjadi sunnatullah untuk menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa kita ini memang hanya sekedar hamba. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini penuh kekurangan, penuh kecingkrangan, penuh ya Allah, ketidakmampuan. Maka ada beberapa hal yang tidak mungkin kita jangkau, tidak mungkin bisa kita atasi. Imam Syafi'i kemudian menutup syairnya dengan mengutakan fama yughni anil mautid dawau. Contohnya kalau angel-angel, sak pinter-pintere dokter, sak pinter-pintere profesor, sak pinter-pintere ahli menemukan obat dan antisipasi, tidak akan pernah mampu menciptakan obat anti mati. Artinya apa? Ya memang ada beberapa masalah itu tidak bisa kita selesaikan. Coba caranya menyelesaikan, sama lihat di beberapa kitab hadis-hadis muktabar misalnya kayak Muslim, kayak Bukhari. Kata Mbah Kanjeng Nabi, ya memang kayak tadi yang saya sampaikan itu. Santai saja dengan fitnah-fitnah yang ada, dengan cobaan-cobaan yang datang. Kata-katanya Kanjeng Nabi adalah hanats. Hanat itu adalah fitnah-fitnah yang sangat luar biasa datang. Santai saja, karena setelah cobaan yang besar, pasti ada cobaan yang jauh lebih besar. Kita lolos itu, pasti ditunggu cobaan yang lebih membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita menangis, dan harusnya semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya, karena ketika cobaan itu diturunkan, tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Untuk menyadari kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita sangat lemah, sangat tidak mampu. Nah itu masalahnya. Moga-moga pertemuan kita pada hari ini ada guna dan faedahnya. Sudah ya? Wis ngono kuwi tok pokoke. Intine ngono kuwi, aku dhewe bingung. Lah panjenengan biyen aku juga patek ngerti galau. Saya dari dulu tuh enggak ngerti. Galau itu apa enggak begitu tahu loh. Tenan, apalagi ini super penting nih. Super terakhir, habis ini langsung pulang saya. Awalnya piye yo siir kuwi. Tapi penting iki, gara-gara bocah saiki ku nek galau, iku upload, paham ora? Oh iya. Bocah saiki ku nek galau, nek susah upload. Padahal ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener ini. Kailih awalnya wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul kalimi fa innahu bika a'lamu. Wa idza aradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika a'lamu. Kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menimpa kita, kalau ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menimpa kita, sing sabar, sing tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar dan tenang tidak menyiksa kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Paham rawe? Jangan kamu anggap kamu hari ini nyaman-nyaman saja karena Allah tidak melihat, tidak tahu dengan kebusukan kita. Tidak, tapi Allah menahan itu semua. Kamu jangan sampai kalah. Sabar, sing sabar, cobaan Allah datang. Ingat, dosa kamu juga banyak dan Allah diam saja. Idza tashku ila ibni adama inama. Iki lho. Wa in tashku ila ibni adama inama tashku rahima ila alladzi la yarhamu. Sudah, ini penutup kita. Ini penutup kita. Maksudnya HP molo, aja plat upload molo. Wa in tashku ila ibni adama inama. Sekali kamu menggugat Allah Ta'ala, kamu tidak menyengaja menggugat Allah Ta'ala, tapi menggugat keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencoba, ketika menguji, ketika memberikan ujian kepada kita, ya, dengan cara kita upload misalnya, ya Allah, hidup kok kayak gini banget ya. Paham nggak? Ini adalah gugatan yang sangat membuat Allah Ta'ala tersinggung. Karena apa? Ini adalah satu gugatan yang kamu layangkan kepada Allah dan kamu sambatkan, kamu sandarkan, kamu pamerkan kepada, kan begini bahasanya, wa innama tashku ar-rahima ilalladzi la yarhamu. Kowe nyambat nih pangeran sing penuh dengan rasa rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada orang yang sama sekali tidak memiliki kasih sayang. Apa tujuan kamu coba? Wah, ini menyinggung sekali. Kamu jangan pikir bahwa kamu update status galau itu tidak ada hukumnya, besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat itu.
Getun gue mesti nyapo melu kajian rene. Sing luwih getun maneh nyapo Mas Helmi kok nekakno aku. Makanya kenapa saya tidak punya media sosial. Kenapa kemudian saya tidak pernah upload status di WA. Ya Pak? Enggak pernah. Maksimal hanya foto apa. Itu pun ya setiap surah lah minimal. Wah, artinya sangat jarang sekali. Enggak apa-apa. Saya tidak punya media sosial karena saya khawatir saya tidak punya kemampuan untuk ngerem. Satu, untuk tidak mencibir orang. Ya, tak? Wong saya itu juga kayak kamu. Saya itu netizen sejati. Sekali lihat apa ya pengen komentar loh Pak. Pengen aku ya, nih. Tapi barokah saya tidak punya media sosial. Ya saya mau gimana? Makanya kadang-kadang saya paksa istri saya. Karena istri saya itu bermain media sosial. Saya paksa, balesi itu. Ngapain mas? Balesi aku langsung. Lawan itu langsung. Ya tapi ya kabeh ono hisabe. Kabeh ono hisabe. Tapi hisab yang paling berat adalah ketika kamu kemudian menggugat Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusannya dengan mengupload semua kesedihan, semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Ya artinya status-status galaumu gue loh. Bukan kok berarti kemudian kita melarang kamu misalnya memberikan kabar kepada orang lain bahwa kamu sedang susah. Tidak. Tapi kamu harus tahu, cari teman yang tepat ketika kamu harus curhat. Karena seringkali teman kita tidak ingin menjadi solusi akan masalah kita, tapi hanya pengen tahu sebenarnya kamu ada apa. Paham gak gue? Gak pengen jadi solusi, mek penasaran nih, sajane kowe iki nyapo. Dan kayak tadi kayak dikatakan Ustazah, seringkali kesusahan, keprihatinan, kepedihan yang dialami oleh teman kita itu adalah kebahagiaan kita. Akhiran walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.